Strava Premium versi web. Jadi video kali ini adalah sambungan dari part pertama di mana saya mengulas tentang Strava Premium versi mobile. Kalau di video kali ini adalah part kedua, jadi Strava Premium yang versi webnya. Kalau kita lihat dari layar komputer, apakah itu notebook atau desktop. Jadi kita akan bahas kelebihannya Strava Premium melalui menu yang di atas. Ini satu-satu dari kiri ke kanan gitu ya. Ini paling kiri itu ada drop down-nya dashboard. Ini yang khusus untuk Strava Premium itu ada My Goals dan Heat Maps. Ini kita bahas My Goals dulu. Di box sebelah kanan itu ada cycling. Ini saya udah set goalsnya 100 km per minggu. Ini bisa diedit, kita bisa set goalsnya berapa kilo per minggu atau berapa jam kita sepedaan per minggu. Ini lari itu juga bisa sama, bisa set goals berapa kilometer per minggu. Ada lagi power goal, tapi ini rasanya mesti pakai power meter gitu ya. Berikutnya heat maps. Ini peta terakhir yang di-generate minggu lalu, ini saya update dulu ya. Oke, ini udah di-update, kita view. Munculnya seperti ini. Jadi ini peta saya, goes kemana aja di Jakarta gitu ya. Kalau merah itu rute yang paling sering saya lewatin. Biru tua itu yang lebih jarang, kalau biru muda itu rute yang jarang banget dilewatin. Ya ini sih si heat maps itu untuk lucu-lucuan aja lah ya. Cuman untuk tahu-tahuan aja. Kita ini ternyata rutenya paling sering itu lewat mana-mana aja gitu ya. Sekarang ini kita mau lihat di bawahnya menu training. Ini kita lihat dulu bagian yang gratis itu training calendar. Kita bisa lihat ke history rekor-rekor kita gitu ya, perjalanan kita. Masuk yang ke Oktober, ini keluar kalender. Kemudian ini ada link untuk melihat masing-masing rekor per ride. Oke, ini lihat yang bagian subscription. Ada training log. Ini langsung sort berdasarkan training paling akhir per minggu. Dari kiri itu Senin sampai Sabtu, ini per mingguan gitu ya. Ini sama persis dengan versi yang mobile. Bundaran warna coklat itu virtual training, kalau warna orange itu sepedaan di luar. Sama aja. Berikutnya ini ada training plans. Ini kita bisa membuat atau mengikuti program training yang dibuatkan sama si Strava gitu ya. Ini ada running plans, ini masuk ke cycling plans. Ini seperti interval training gitu ya. 90 second sprint, ini ada 4 minggu, 4 kali latihan per minggu, ini harus disiplin aja. Bisa di-set, mau seminggu itu latihan berapa jam. Kemudian di-set lagi, ini mulainya dari kapan sampai kapan. Berikutnya lagi, ini masih di menu training, ini ada power curve. Ini cuman seperti ini, jadi dari kiri ke kanan itu, waktu bisa kelihatan power berapa, itu bisa ditahan berapa lama gitu ya. Jadi misalnya ini paling kiri 800 watt, saya itu cuman bisa nahan 1 second. Kemudian ini bisa kelihatan FTP gitu ya. Threshold power selama 20 menit. FTP saya di 136 watt, ini bisa nahan maksimumnya 136 watt. Bagian paling terakhir dari training itu ada grafik fitness dan freshness. Ini dari paling kiri itu ada skor fitness. Ini skor latihan, semakin lama, semakin keras intensitasnya, angkanya semakin tinggi. Sebelah kanannya itu ada skor fatigue atau capeknya. Jadi semakin berat latihannya, umumnya skor fatigue itu akan semakin tinggi juga. Oke, sekarang kita ke bagian explore. Kalau bayar bisa create a route. Route ini bisa dimasukkan ke Garmin, jadi kalau kita ikut event itu bisa aja dimasukkan ke sini untuk dikeluarkan ke Garmin device.
Kemudian ada lagi subscriber perks, ini khusus bagi premium. Ini Sunto, ada 10% diskon. Sunday Insurance, ini asuransi untuk atlet, ceritanya ada potongan 50% kalau evakuasi naik taksi gitu ya. Tapi ya ini cuman berlaku di Amerika, Inggris, Australia. New Balance, ini juga sama, ini cuman berlaku di Amerika aja. Dan lain-lainnya ini yang nggak terlalu berguna lah. Ini kalau toko, store, potongan harga, ini biasanya di limit. Ya ini untuk Amerika atau ya seperti tadi Amerika, Inggris, Australia gitu ya. Untuk Indonesia ya nggak kebagian. Oke, itu semua menu-menunya ya. Jadi saat ini Strava Premium itu mesti bayar 109.000 per bulan kalau bayarnya bulanan, atau 65.000 per bulan kalau bayarnya tahunan, 700 ribuan lah. Jadi totalnya kalau kita bayar tahunan. Kalau kita bandingin sama streaming service, Netflix saya itu sekitar ya 140 ribuan per bulan. Itu ya tergantung paket gitu ya. Ada aja paket yang cuma 50 ribuan untuk mobile. Bisa standar definition aja. Disney Plus Hotstar itu cuman 200 ribu untuk setahun. Tapi ya Strava ini tentunya memang beda dan saat ini itu dia nggak punya kompetitor lah. Jadi satu-satunya gitu ya. Yang benar-benar sejenis. Ada aplikasi itu seperti Endomondo yang nggak gitu populer gitu ya. Atau aplikasi yang bawaan device seperti Garmin Connect. Itu juga bagus, tapi yang ngumpulnya cuman sama sesama pemakai Garmin aja. Jadi ya balik-baliknya harga segitu dapatnya itu gitu ya dari Strava itu perlu atau enggak aja gitu. Bagi saya sih sebenarnya fitur gratisannya itu udah cukup lah. Udah bisa menyimpan dan menampilkan data itu sesuai yang dibutuhkan aja lah. Jadi ya ujung-ujungnya saya sih nggak ngerasa si Strava Premium itu sesuatu yang perlu gitu ya, apalagi dengan harganya. Tapi untuk Anda mungkin bisa jadi angka-angka Matrix ini sangat berguna gitu. Kalau saya sendiri setelah lihat si fitur premium di mobile dan di webnya ternyata ya gitu-gitu aja lah. Tidak sesuai harga, jadinya ya unsubscribe saja. Nextnya saya kemungkinan mau buat video soal pompa baru. Atau begal yang saat ini ternyata nggak kelar-kelar, malah frekuensinya makin sering gitu ya. Jadi ngeri. Oke, terima kasih sebelumnya dan bye.